Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Ismini. Saya dari program studi Tarjamah Fakultas Adat dan Humaniora. Di video kali ini saya ingin memberikan ilmu atau memaparkan mengenai kajian akurasi dan kesempatan makna pada terjemahan hadis tentang keringanan muamalah dalam kitab Sahih Al-Bukhari nomor 2070. Oke, yang pertama yaitu saya ingin memberikan latar belakangnya terkait apa sih hadis ini yang saya bawa. Nah, hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari nomor 2078 yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia mengisahkan seorang pedagang yang memberikan kemudahan kepada orang-orang yang kesulitan membayar hutang, dan ia berharap Allah memberikan kemudahan kepadanya, dan benar Allah pun memudahkan urusannya sebagai balasan atas kebaikannya. Nah, hadis ini ia menegaskan nih bahwa memberikan kemudahan adalah amalan mulia yang akan dibalas dengan kemudahan pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu penting nih ya kita untuk mengkaji bagaimana sih makna hadis ini dipahami secara tepat melalui penerjemahan yang akurat dan bahasa sumbernya dapat dipahami juga nih serta makna budayanya. Agar apa? Agar pesan utamanya juga dapat diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat modern. Nah, terutama dalam transaksi hutang. Untuk korpusnya hadis ini saya ambil dari Sahih Al-Bukhari nomor 2078 dan saya ambil melalui website hadis. Oke, selanjutnya yaitu rumusan masalah. Nah, rumusan masalahnya itu apa aja sih yang saya punya, yang saya kaji ada 3, yaitu yang pertama teknik penerjemahan apa yang digunakan dalam penyampaian pesan hadis tentang pedagang yang memudahkan orang yang kesulitan melunasi hutang. Yang kedua, bagaimana proses dan konteks budaya Arab penerjemahan teks hadis tersebut dari bahasa Arab yang kita sesuaikan nih ke dalam bahasa Indonesia. Kemudian, apakah terjemahan sudah mencerminkan makna hukum dan moral hadis? Nah, selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama yaitu mengidentifikasi padanan istilah terkait hutang dan kemudahan dalam teks hadis berbahasa kesesuaiannya dalam Arab, kemudian dengan terjemahannya bahasa Indonesia. Yang kedua yaitu menilai strategi penerjemahan yang digunakan nih dalam menerjemahkan hadis dalam bahasa Indonesia, ya diantaranya dalam bahasa Indonesia itu kan ada kesepadanan makna, ketepatan istilah, dan konteks fikih. Kemudian tujuan penelitian yang terakhir yaitu menganalisis terjemahan makna dan pesan moral dari hadis Sahih Al-Bukhari nomor 2078 tentang kemudahan nih dalam urusan hutang piutang. Nah, oke, selanjutnya yaitu ada manfaat penelitian. Manfaat penelitiannya yang pertama yaitu memperkaya ilmu penerjemahan Arab Indonesia melalui analisis makna, kata, dan konteks hadis secara akurat. Kemudian yang manfaat yang kedua, memberikan kontribusi nih dalam kajian ilmu hadis mengenai makna kemudahan yang dalam bahasa Arabnya at-taisir dalam transaksi hutang piutang. Kemudian manfaat yang ketiga, memberikan referensi bagi akademisi dan mahasiswa dalam memahami penerapan etika ekonomi Islam yang berlandaskan hadis. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada analisis dan kritik terjemahan hadis. Nah, hadis teks yang tadi saya bawa yaitu hadis Sahih Al-Bukhari yang dimana isinya yaitu kanat tajiru yudayinun nas fa idza ra'a mu'siran qala li fatyanahu la'allallahu an yatajawazu anna fatajawazallahu anhu. Nah, terjemahannya yaitu dahulu ada pedagang yang menghutangi orang-orang. Jika ia melihat ada penghutang yang kesulitan membayar, ia katakan kepada budaknya, berikan kemudahan untuk dia, semoga Allah memberikan kemudahan untuk kita.
maka ternyata Allah pun memberikan kemudahan untuk si pedagang tersebut. Nah, ini terjemahan yang dari hadis at ya. Jadi yang saya ambil di website itu dan diambil dari buku juga, buku Sahih Al-Bukhari. Kemudian nanti saya akan analisis dan kritik terjemahan hadisnya. Kemudian yang ketiga yaitu teknik penerjemahannya. Nah, dalam menerjemahkan hadis ini, saya menggunakan teknik literal untuk menjaga keautentikan makna syar'inya. Kemudian ada semantik untuk istilah muamalahnya, seperti kayak tadi kalimat tajawazu anhu. Nah, kemudian yang terakhir ada modulasi. Modulasi ini untuk hasil terjemahannya supaya tetap alami, mudah dipahami oleh si pembaca sasaran seperti kita membaca bahasa Indonesia. Kemudian yang keempat ada identifikasi jenis teks, tujuan teks, gaya bahasa, dan register. Nah, jenis teks ini jenisnya itu dari religius naratif, hadis, fungsi, teks edukatif. Nah, dia memberi teladan akhlak baik. Tujuannya untuk menjelaskan pahala kayak memberi keringanan hutang. Nah, tujuan teksnya itu memberikan kemudahan kepada orang yang sedang kesulitan ekonomi, menanamkan konsep balasan sebanding dengan perbuatan baik, mendorong kejujuran dan kebaikan dalam perdagangan. Nah, Allah juga menunjukkan harapan akan rahmatnya. Kemudian yang terakhir mengajarkan tanggung jawab. Nah, selanjutnya yaitu gaya bahasa. Gaya bahasa yang pertama bahasa naratif. Nah, ia berbentuk kisah nih tentang seorang pedagang yang memberikan keringanan kepada penghutang. Tujuannya apa? Menggambarkan perbuatan nyata yang bisa dicontoh. Nah, kemudian bahasa normatif dan persuasif. Ia mengandung ajakan dan motivasi untuk berbuat baik. Nah, ini untuk mendorong nih si pembaca untuk meniru akhlak mulianya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu gaya bahasa religius. Dia menyebut langsung nih balasan Allah atas suatu amalnya. Jadi, ini bisa mengandung nilai ibadah dan moral Islam. Kemudian yang keempat yaitu bahasa ekspresif. Dia menunjukkan emosi, empati, dan harapan. Seperti kalimat yang tadi ya, la'allahu an yatazawazu anna. Nah, terakhir yaitu sederhana dan padat, tidak bertele-tele. Dia menggunakan kosakata ringkas, namun maknanya mendalam. Kemudian yang terakhir yaitu register. Nah, seperti kalimat tajir, yudayin, muhsiran, tajawazu, dia menggunakan kosakata syar'i. Kemudian struktur naratif sampai deskriptif itu ada tokohnya, alurnya, dan tindakan. Kemudian yang ketiga, mempunyai tujuan normatif, ia pemberian teladan moral. Yang keempat, yaitu disampaikan dengan bahasa penghormatan dan petunjuk. Kemudian kita analisis ya teks sumber bahasa Arabnya. Yang pertama itu ada kalimat atau kata tajir. Tajir itu artinya pedagang. Nah, subjek utama hadis ini profesinya dengan konsekuensi fikih muamalah. Nah, fikih muamalah itu kayak terjadinya fikih muamalah yaitu dalam kalimat tajir, yaitu pedagang. Nah, yang kedua, yadayin nas yaitu menghutangi orang-orang. Nah, ini kan aktivitas sosial nih, kayak kita bisa menghutangi orang-orang, memberi pinjaman kepada orang. Terus, mu'siran yang artinya orang yang kesulitan membayar. Nah, ini istilah fikihnya berhak mendapat keringanan. Kemudian selanjutnya yaitu fatayanahu, artinya para pembantunya atau budaknya. Nah, dalam aspek kuasa dan instruksi, jadi kayak kuasa dan instruksi kayak seperti pembantu dan budak kan dia mendapatkan instruksi dari tuannya. Nah, aspek kuasanya ini adalah dari tuannya sendiri. Kemudian tajawazu anhu yaitu
memberi keringanan atau maafkan hutangnya. Nah, ini kan maknanya luas ya. Kayak seperti tunda, kurangi, dan bebas hutang. Kemudian, la'allallahu ayyatajawazu anna. Nah, artinya agar Allah memaafkan kita. Nah, ini nilainya, nilai teologis yaitu kayak balasan sesuai sama perbuatannya. Kemudian yang terakhir, fatajawazullahu anhu. Arti maknanya, maka Allah memaafkan si pedagang. Nah, catatannya itu konfirmasi kayak reward itu kayak pemberian hadiah langsung ya dari Allah. Oke, selanjutnya yaitu analisis teks sasaran. Nah, sasaran yang selanjutnya yang kalimat jadi ada interferensi bahasa, tata bahasa, ejaan, tanda baca, dan poemi. Kemudian ada transliterasi Arab dan Latin, register, akurasi makna, dan syariat. Nah, untuk yang pertama, interferensi bahasa, seperti kalimat yang tadi ya, yang dari website Hadis at Site, itu dia semoga Allah memberikan kemudahan untuk kita. Nah, di sini kan ada beberapa frasa ya, dia mengikuti struktur bahasa Arab, jadi kayak masih terpaku sama struktur bahasa Arabnya, tidak dalam kaidah makna bahasa Indonesianya. Jadi perbaikan yang benar yaitu semoga Allah memberikan keringanan kepada kita. Jadi kalimat yang mudah dan dimengerti dan mudah dipahami ataupun kalimat yang cocok untuk dipakai itu semoga Allah memberikan keringanan kepada kita. Nah, sama halnya nih kayak di bawahnya ya, karena kan di sini berikan kemudahan untuk dia. Tapi kalimatnya sebaiknya tuh memberikan keringanan kepadanya. Kalimat bakunya atau kalimat formalnya. Kemudian yang kedua yaitu tata bahasa dan ejaan, tanda baca dan poemi. Jadi kayak ada kata kalimat Allah itu harus konsisten ya, kapital. Jadi tidak bisa tuh yang kayak A-nya tuh kecil. Nah, selanjutnya yaitu ada kalimat maka ternyata Allah pun memberikan kemudahan untuk pedagang tersebut. Nah, pengulangan kata yang tidak perlu, jadi kayak kalimatnya terlalu panjang, jadi alangkah baiknya kita singkat atau kita permudah untuk tidak terlalu bertele-tele dalam membaca ataupun dalam memahami, maka kalimatnya yaitu maka Allah pun mengampuninya. Nah, kemudian tanda baca yang kedua yaitu ada tanda baca perlu perbaikan agar tidak terlalu banyak koma. Nah, di sini kan kalimatnya mungkin terlalu banyak koma ya. Jadi alangkah baiknya perbaikan tepat ia berkata kepada pembantunya, titik, berikan keringanan kepadanya, titik, semoga Allah memberikan keringanan kepada kita, titik, maka Allah pun mengampuninya, titik. Oke, transliterasi Arab dan Latin. Seperti lafaz Allah ya. Di sini kan lafaz Allah di terjemahannya itu tidak ada yang namanya A-nya, di atasnya ada bendera kecil gitu ya. Jadi alangkah baiknya kata Allah ini ada bendera kecilnya. Selanjutnya ada register atau pilihan diksi. Nah, kalimat ternyata Allah pun memberikan kemudahan. Nah, di sini kan masih mencampur ya atas bahasa sehari-hari ini kayak ternyata kan. Ternyata itu kan kayak kalimat yang belum bisa dijadikan formal gitu ya. Di sini maka Allah pun mengampuninya. Perbaikan yang benar. Nah, kemudian akurasi makna syariat nih, ada dua poin ya. Yang pertama, anjuran memberi keringanan kepada penghutang atau muamalah. Nah, kemudian balasan dari Allah adalah ampunan, bukan sekedar kemudahan duniawi. Nah, terjemahan sebelumnya kan kayak menekankan kemudahan gitu ya, kemudahan urusan. Padahal hadis ini fokus pada ampunan dosa yang di bagian terakhir kalimat. Nah, revisi terjemahannya yaitu yang benar adalah yang sesuai dengan kalimat formal, hadis, dan cocok untuk digunakan di
terjemahan hadis ya, yaitu dahulu ada seorang pedagang yang biasa memberi pinjaman kepada orang-orang. Jika ia mendapati orang yang kesulitan melunasi hutang, ia berkata kepada para pembantunya, berikan keringanan kepadanya, semoga Allah memberi keringanan kepada kita. Maka Allah pun mengampuninya. Hadis riwayat Bukhari. Oke, kesimpulannya yaitu hasil analisis menunjukkan bahwa terjemahan bahasa Indonesia sudah menyampaikan inti pesan hadis secara umum. Namun, terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki nih terkait akurasi syar'i, pilihan diksinya, konsistensi gaya formal. Selain itu juga diperlukan transliterasi yang mengikuti kaidah baku, seperti penggunaan ejaan dan tanda baca yang sesuai dengan PWD agar makna lebih tepat dan profesional. Nah, oleh karena itu, penelitian penerjemahan hadis ini dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif bagi pembelajar studi Islam dan penerjemahan. Nah, baik dari sisi kebahasaan maupun nilai syariat yang terkandung di dalamnya. Nah, ini juga mendapat rujukan praktis nih dalam penyusunan karya ilmiah dan mengkaji penerjemahan teks keagamaan agar berpegang teguh nih pada prinsip kesepadanan makna, etika penerjemahan, dan akurasi terminologi. Oke, baik sekian yang saya paparkan. Apabila ada masih bagian ada yang salah, ada yang kurang tepat, ataupun ada yang masih belum jelas atau dan lain-lain, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.